Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Huri, kelas Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian dari kelompok kami yang berjudul Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. Secara umum, hukum acara ekonomi syariah merupakan bagian dari hukum acara perdata atau hukum perdata formal. Oleh sebab itu, selain diatur secara khusus dan spesifik oleh peraturan Mahkamah Agung nomor 14 tahun 2016 tentang cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah, maka hukum acara yang berlaku dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah juga merujuk kepada hukum acara perdata yang telah diatur menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam memahami hukum acara ekonomi syariah, mesti memahami hukum acara perdata terlebih dahulu. Pada prinsipnya, hukum acara merupakan peraturan yang memuat tata cara bagaimana orang harus membuat dalam mengajukan gugatan perkara di muka pengadilan, dan cara bagaimana pula pengadilan itu harus melakukan tindakan dari menerima, memeriksa, dan mengadili dalam menjalankan hukum perdata material yang diajukan oleh orang ataupun subjek hukum. Berikutnya, landasan hukum dan prinsip penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Sumber-sumber hukum yang terpenting untuk dijadikan dasar dan mengadili perkara ekonomi syariah setelah Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber utama, yaitu antara lain yang pertama undang-undang, yang kedua fatwa Dewan Syariah Nasional atau disingkat dengan DSN, yang ketiga akad perjanjian, yang keempat fikih dan usul fikih, yang kelima adat kebiasaan, yang keenam kompilasi hukum ekonomi syariah, yang ketujuh jurisprudensi dan doktrin ekonomi syariah. Selanjutnya, sistem dan tujuan penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Penyelesaian sengketa adalah suatu penyelesaian perkara yang dilakukan antara salah satu pihak dengan pihak yang lainnya. Penyelesaian sengketa terdiri dari dua cara, yaitu melalui litigasi pengadilan dan non-litigasi luar pengadilan. Dalam proses penyelesaian sengketa, melalui litigasi merupakan sarana terakhir bagi para pihak yang bersengketa setelah proses penyelesaian melalui non-litigasi tidak membuahkan hasil. Menurut pasal 1 angka 10 Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa melalui non-litigasi terdiri dari 5 cara, yaitu yang pertama konsultasi. Konsultasi yaitu suatu tindakan yang dilakukan antara satu pihak dengan pihak yang lainnya yang merupakan pihak konsultan. Yang kedua, negosiasi. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerjasama yang lebih harmonis. Yang ketiga, mediasi. Mediasi itu penyelesaian melalui perundingan untuk mencapai kesepakatan di antara para pihak dengan dibantu mediator. Yang keempat, konsiliasi, yaitu penyelesaian sengketa dibantu oleh konsiliator yang berfungsi untuk menengahi para pihak untuk mencari solusi dan mencapai kesepakatan di antara para pihak. Yang kelima, penilaian ahli, pendapat para ahli.
yaitu untuk suatu hal yang bersifat teknis dan sesuai dengan bidang keahliannya. Akan tetapi dalam perkembangannya ada juga bentuk penyelesaian di luar pengadilan yang ternyata menjadi salah satu proses dalam penyelesaian yang dilakukan di dalam litigasi, di dalam pengadilan. Contohnya mediasi. Dari pasal tersebut kita ketahui bahwa mediasi itu adalah penyelesaian di luar pengadilan. Akan tetapi dalam perkembangannya mediasi ada yang dilakukan juga di dalam pengadilan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.